Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku Bagi Kristus. Pagi ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 6. Sudah menemukan semuanya? Kalau sudah menemukan, Ibu akan menolong membacakannya bagi kalian. Kalian bisa menyimak dari Alkitab masing-masing di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Nah, hari ini kita diajar oleh firman Tuhan, diingatkan kembali supaya kita menjaga perkataan kita. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita harus benar-benar kita lakukan, terutama apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan, ya. Seperti kata firman Tuhan tadi, ya, kalau kamu tidak bisa menepatinya, lebih baik kamu tidak usah bernasar. Masih ingat adik-adik apa itu bernasar? Ya, bernasar itu berjanji kepada Tuhan. Ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan nanti Tuhan kabulkan, kita berjanji akan melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, saat kita tidak bisa menepatinya, lebih baik kita tidak usah berjanji kepada Tuhan, tetapi kita bisa dengan kerinduan kita, dengan sepenuh hati langsung melakukan apa yang ingin kita lakukan untuk Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa lebih baik mendengarkan daripada kita banyak berkata-kata, ya. Mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, mari kita sediakan telinga kita. Kita mau lebih peka lagi terhadap apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan, baik melalui mungkin guru-guru sekolah minggu, bapak pendeta, renungan-renungan yang kita dengarkan, atau melalui firman Tuhan yang kita baca. Mari kita melakukannya dengan setia, ya. Lebih banyak mendengar dan mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berfokus kepada Tuhan, ya, tidak hanya melihat kepada diri kita sendiri, apa yang kita inginkan, apa yang kita maui. Ketika semua yang kita inginkan atau kita maui tidak bisa terlaksana, pada akhirnya kita menyalahkan Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan karena kita tidak mau mendengar Tuhan. Tetapi ketika kita mau dengan sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan katakan, saat kemauan kita, keinginan kita tidak terpenuhi, kita tetap bisa bersyukur. Kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, berhati-hati dengan apa yang kita katakan, terutama saat kita berdoa dan berjanji kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak senang dengan perbuatan orang-orang yang tidak menepati nasarnya, tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Nah, gereja kita beberapa minggu yang lalu diumumkan oleh Bapak Pendeta bahwa kita boleh berjanji iman untuk renovasi gereja kita. Siapa di antara adik-adik sudah berjanji iman untuk mempersembahkan hartanya atau uangnya mendukung program renovasi gereja? Siapa? Nah, ketika kita sudah mengucapkan janji iman kita kepada Tuhan, maka kita harus menepatinya, kita harus melakukannya, ya. Ingat,
Karena ketika kita tidak menepatinya, ketika kita tidak melakukannya, kata firman Tuhan, Tuhan bisa saja murka di dalam kehidupan kita dan merusak semua pekerjaan kita. Apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, oleh karena kita lupa dengan janji iman kita lupa dengan nasar kita kepada Tuhan, maka semua yang sudah kita persiapkan sedemikian rupa akhirnya tidak diberkati oleh Tuhan dan kita tidak menjadi berhasil. Oleh karena kita tidak menepati janji kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita ucapkan kepada Tuhan itu bukan main-main, tetapi apa yang kita janjikan kepada Tuhan adalah sesuatu hal yang serius, dan itu kita katakan dengan sepenuh hati kita. Ketika kita juga berjanji, mungkin kita tidak akan nakal lagi, kita akan rajin berdoa, kita akan rajin bersekolah minggu, rajin beribadah. Ingat, kita harus menepatinya, kita harus melakukannya, karena itu keluar dari mulut kita. Ketika kita ingin Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita dengan suatu hal yang lebih besar, maka kita juga harus melakukan sesuai dengan apa yang sudah kita ucapkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melihat bahwa kita adalah anak-anak yang dapat dipercaya, anak-anak yang setia. Maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Mau ya adik-adik menjadi anak-anak yang bisa dipercaya oleh teman-teman kita, oleh orang tua kita, dan lebih lagi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini Kau mengajar kami untuk kami boleh menjaga perkataan kami, terutama ketika kami berjanji kepada Engkau, supaya kami terus mengingat janji-janji kami kepada Engkau untuk kami lakukan, supaya semuanya ini menyenangkan hati Tuhan, karena itulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik dalam kehidupan kami, sudah memberkati kami secara luar biasa. Terutama hari ini kami terus boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami. Dan pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dari pagi hingga malam hari nanti. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan memimpin kami. Biarlah hidup kami jadi berkat, kesaksian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.